Halo Sobat Pustok. Bareng. Nah, satu. Halo Sobat Pustok, kembali lagi di Pustok episode 14. Di sini kami dari mahasiswa asistensi mengajar Universitas Negeri Malang yang akan mengisi episode kali ini. Bersama saya Nila Mundidia Kamila, bisa dipanggil Emil, dan rekan saya. Dan saya Husnada Rama Gigi, bisa dipanggil Dea. Di samping kami ada dua narasumber. Silakan untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dia Aisyah Fitri, bisa dipanggil Dia, dan rekan saya. Perkenalkan, saya Muhammad Arif Fardiansyah, bisa kalian panggil Arif. Oke, pada pembahasan Pustok kita kali ini akan membahas mengenai apa sih? Kayaknya pembahasan kali ini akan sangat menarik, yaitu toxic relationship. Nah, menurut kedua narasumber kita nih, menurut kalian apa sih toxic relationship itu? Oke, untuk toxic relationship ini sangat sangat berkembang sekali, atau dari pemahamannya sendiri yang saya tahu itu hubungan yang tidak sehat, hubungan antara si cewek atau si cowok ini yang tidak saling memahami, kemudian itu mengakibatkan salah satu pihak ini berdampak baik, efeknya itu melukai dan lain sebagainya kayak itu. Mungkin rekan saya? Kalau menurut saya sendiri sih, simpelnya ya, toxic relationship itu adalah hubungan yang gak sehat atau hubungan yang bisa merugikan diri sendiri, gitu aja sih. Oke, jadi toxic relationship ini sebuah hubungan yang merugikan gitu ya, Ya. antara satu sama lain. Oke, nah kalau dari hubungan toxic relationship ini, apa sih ciri-cirinya buat mengetahui toxic itu seperti apa? Oke, dari aku lagi. Aku boleh. Terserah. Kalau menurut saya, ciri-ciri dari toxic relationship ya, biasanya itu pihak satu atau pihak yang lainnya itu mengendalikan. Jadi entah yang cewek atau yang cowok. Terus yang kedua lagi tuh dalam hubungan tuh tidak ada dukungan, jadi lempeng-lempeng aja gitu loh. Tidak ada support system. Ya, tidak ada support system. Biasanya kan orang-orang tuh ketika lagi ada masalah, hari-harinya lagi berat tuh kan butuh yang namanya support tuh. Nah, disitulah fungsinya pasangan. Cuman di toxic relationship ini tuh fungsi itu tuh nggak ada. Oke, kalau menurutku sendiri, sebuah toxic relationship ini membutuhkan komunikasi yang baik. Tapi kalau di toxic relationship, sebuah komunikasinya ini rusak. Misal kalau yang satunya ini saling memahami, kemudian yang satunya itu tidak mengasih kabar, hal itu juga disebut dengan toxic relationship. Kemudian saling berbohong atau tidak jujur kepada sebuah hubungannya, itu juga berdampak untuk masing-masing pasangannya kayak gitu. Kemudian ada juga sebuah kekerasan yang dilakukan antara satu pasangan dengan pasangan yang lainnya kayak gitu. Misal memukul, menampar dan lain sebagainya. Bahkan suatu perkataan itu bisa menimbulkan sakit hati apabila tidak terkontrol, terutama emosi nggak sih Kak? Padahal itu cuman masalah simpel aja, tapi dari hal kecil itu bisa menumbuhkan hal yang lebih besar. Nah, berarti kan dapat kita lihat ya, berdasarkan yang kedua narasumber kita sebutkan tadi, banyak sekali kayak ciri-ciri dari toxic relationship sendiri. Misalnya kayak hubungan yang tidak sehat, tidak ada arah pembicaraan antara satu sama lain, kemudian ya Pak benar. Nah, berdasarkan kedua narasumber kita yang telah ceritakan tadi ya mengenai ciri-ciri dari toxic relationship tadi, tentunya memiliki dampak tersendiri bagi toxic relationship ini sendiri. Nah, mungkin dari kedua narasumber kita, dari Pak Arif atau Bu Dia, mungkin apa sih dampak atau efek yang ditimbulkan dari Toxic relationship toxic relationship ini tadi? Kalau sepahaman saya atau pengalaman saya, sebuah toxic relationship itu yang pertama bisa menimbulkan sebuah trauma baik untuk korbannya. Karena kan yang korbannya ini bisa menimbulkan kayak trauma, bahkan
anxiety. Ya anxiety kayak gitu, itu bisa menjadi salah satu penyebab dengan adanya dia di dalam sebuah hubungan toxic relation. Kemudian tidak sesuai dengan visi misi untuk untuk mengingat sebuah masa depannya dia hidup atau maksudnya di masa depannya itu bisa hilang karena sebuah hubungan yang tidak sehat juga gitu. Mungkin Kalau dari saya dampaknya selain dari hubungan jangka panjang sama efek sosialnya, mungkin juga berpengaruh terhadap kesehatan fisik ya. Karena gak jarang juga ada yang pasangan yang ketika menjalin toxic relationship terus putus, mereka itu kayak gak bisa move on, terus gak mau makan, aku gak mau makan kalau gak balikan sama dia, bisa kayak gitu. Ntar dia gak mau olahraga gitu-gitulah. Kemudian dampak dari toxic relationship ini bisa menimbulkan enggan bersosialisasi. Jadi dia itu murung, kemudian sedihnya berlebihan, atau bahkan sampai bed rest karena hubungan itu sendiri kayak gitu. Kebanyakan pikiran sih. Kebanyakan pikiran. Nah, dari efek dan juga dampak yang sudah ditimbulkan dari toxic relationship itu tadi ya, apakah ada cara untuk menghindari hubungan yang toksik seperti itu? Kalau dari pengalaman pribadi saya sendiri ya, untuk menghindari toxic relationship itu sendiri, kuncinya itu ada di awal hubungan, yaitu komunikasi. Kamu komunikasikan dengan pasangan kamu pengennya hubungan ini tuh arahnya kemana. Jadi nggak belok-belok, ntar di tengah jalan nggak tiba-tiba toxic kayak gitu-gitu. Oke. Kalau dari aku sendiri nih Kak, kita sebagai remaja atau seumuran anak SMA, kemudian di atas anak SMA gitu, mungkin apabila kita terbelenggu dengan toxic relationship, kita bisa membatasi visi misinya kita, batasan terhadap diri kita, apakah kita di dalam hubungannya itu berdampak positif atau tidak kayak gitu. Kemudian bisa memperbaiki hubungan dengan teman, memperbanyak kegiatan yang positif, misal mengikuti organisasi, komunitas dan lain sebagainya, bisa membangun supaya dia itu bisa move on terkait toxic relationship kayak gitu. Waduh, berarti toxic relationship itu di era sekarang atau di para remaja sekarang itu merupakan satu hal yang perlu untuk dihindari gitu ya. Karena kan bila juga tadi dilihat dari dampaknya, kemudian ciri-cirinya yang menunjukkan suatu hubungan yang tidak sehat kayak gitu. Nah, Bu Dia tadi kan sempat ya menyebutkan satu kata tentang anak SMA. Oke, zaman sekarang pastinya banyak siswa di SMA ini yang terjebak dalam hubungan toxic relationship ini. Nah, mungkin bagaimana sih apa aja kayak toxic relationship di kalangan anak SMA ini? Oke, kalau untuk toxic relationship di usia SMA ini sangat beragam sekali. Bisa kita temui di sosial media, berita, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Dan bahkan sebuah toxic relationship ini kalau dialami anak SMA itu seperti hamil di luar nikah, kemudian melakukan hubungan-hubungan terlarang lainnya seperti bisa mengajak pasangannya ini melakukan narkoba, kemudian lain sebagainya kayak gitu. Dan hal ini perlu diselesaikan baik dari orang tuanya, guru-guru, dan lain sebagainya. Dan dibutuhkan juga apabila dampaknya ini berlebihan juga dibutuhkan sebuah bantuan dari psikiater kayak gitu. Karena kan kesehatan mentalnya anak SMA apabila berdiri atau terbelenggu di toxic relationship ini perlu disembuhkan. Apalagi anak SMA sendiri merupakan salah satu generasi masa depan yang harus diperbaiki mentalnya seperti itu. Oke, mungkin itu tadi salah satu kayak cerita gitu ya dari toxic relationship di kalangan SMA. Nah, mungkin ada cerita lain dari Pak Arif mengenai toxic relationship di kalangan anak-anak SMA ini. Oke, kalau menurut saya masalah toxic relationship di kalangan SMA yang menjadi kendala utamanya itu adalah ego mereka masing-masing. Karena yang pertama usia mereka kan tergolong masih muda lah, masih baru mau beranjak dewasa. Jadi emosinya itu tidak stabil. Karena itu mereka tuh tidak bisa mengendalikan ego mereka masing-masing dan akhirnya terjadilah adu mulut lah istilahnya. Terus ada lagi mengarahnya ke pergaulan bebas. Jadi yang cewek ini diajakin ke tongkrongan yang cowok, yang awalnya mungkin cuman sekedar nongkrong, main segala macem, cuman ujungnya tuh bisa terjerumus ke hal-hal yang tidak diinginkan, misal juga narkoba
atau kayak seks bebas tadi, sampai akhirnya hamil di luar nikah, kayak gitu-gitulah. Jadi ya tetap butuh pengawasan dari orang dewasa sih. Kan tadi sempat diceritakan kalau toxic relationship di usia anak SMA ini sangat beragam sekali ya, Ya. dan juga banyak dampak dan juga penyebabnya juga. Nah, di sini kita ada beberapa buku referensi, yaitu ada buku tentang novel Dilan dan juga Habibie Ainun. Nah, mungkin di sini bisa menceritakan tentang buku yang sudah direkomendasikan. Kamu dulu aja. Boleh. Mau yang Dilan dulu atau Habibie Ainun dulu? Dilan dulu sebagai contoh toxic relationship. Oke. Jadi di sini ada novel Dilan. Jadi di sini tuh ada contoh dari toxic relationship itu sendiri. Kalau kalian mau baca apa sih toxic relationship, terus ciri-cirinya seperti apa, ketika mereka menjalin hubungan tuh visinya tuh kayak gimana. Nah, terus di novel ini tuh juga ngasih tahu dampak dari toxic relationship. Jadi bagi kalian yang mau tahu apa itu, terus penasaran sama intinya, bisa dibaca novel Dilan ini. Kemudian di sini ada Habibie Ainun yang dimana itu juga sebuah novel yang terkait positive relationship. Ya. Oke, yang baik terkait sebuah hubungan, di mana di Habibie Ainun ini mengetahui atau paham terkait visi misi untuk masa depannya. Jadi tidak mengembangkan atau tidak mengarah ke toxic relationship, karena kita di masa depan sebagai cewek atau cowok memiliki mimpi masing-masing kayak gitu. Untuk kedua novel ini, Habibie Ainun dan Dilan bisa dibaca di Perpustakaan SMA Negeri 1 Tumpang. Oke, pembahasan hari ini sangat menarik sekali ya mengenai toxic relationship. Nah, mungkin ada pesan atau motivasi untuk anak-anak di SMA Negeri 1 Tumpang ini dari narasumber? Saya dulu dah. Oke, boleh. Motivasi untuk anak-anak dari SMA Negeri 1 Tumpang, ketika kalian menjalin hubungan, yang pertama jangan lupakan ego. Jadi kendalikan ego kalian, jangan terbawa suasana. Lalu yang kedua, kuncinya ada di komunikasi sama di komitmen. Ya, itu aja. Mungkin untuk tambahan sedikit terkait setelah dari Pak Arif tadi, dari saya sendiri punya beberapa tambahan nih, saran terkait yang punya hubungan untuk di usia-usia SMA itu seperti apa. Misal apabila kita di dalam sebuah hubungan atau toxic relationship, kita harus membedakan apakah itu sesuai dengan kriteria kita atau visi misi kita untuk kedepannya. Apabila tidak sesuai dengan visi misi kita atau terbelenggu dengan toxic relationship, ya jangan melebihi dari batasan itu. Karena kan di masa depan kita juga harus bekerja, kemudian yang mau berkuliah kita harus memikirkan pendidikan, nggak sih Kak? Kayak Benar, gitu. mungkin gini sih, lebih ke depending dulu ya hubungannya. Jadi tidak sehat. Sekarang tuh kita mikirnya belajar dulu yang benar, terus melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi, mencari pekerjaan yang mapan. Ketika kita sudah mendapatkan itu semua, niscaya hubungan pasangan pasti akan datang dengan sendirinya. Kayak gitu. Oke, nah ini tadi barusan ada saran dari para narasumber di sini ya. Itu sarannya bisa kalian terapkan untuk lebih fokus untuk karir di masa depan terlebih dahulu sebelum memikirkan tentang pasangan-pasangan. Oke, mungkin sekian Pustak pada episode kali ini. Jangan lupa Like, comment, share, and subscribe. Dadah. Selamat jalan.